Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Widayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Materi yang akan saya bahas adalah teknik penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Untuk itu, mari kita mulai bahas sekarang. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Tata bahasa bebas konteks memiliki tujuan untuk melakukan pembatasan agar tidak terjadinya penurunan yang sangat rumit. Nah, tata bahasa bebas konteks memiliki 3 teknik penyederhanaan. Yang pertama adalah produksi useless, yang kedua produksi unit, dan yang ketiga adalah produksi empty. Nah, produksi useless memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan pohon, serta tidak menghasilkan produksi penurunan yang berlebih atau disebut redundan. Ya, selanjutnya yang nomor 2 adalah produksi unit. Produksi unit ini memuat simbol yang sama, simbol variabel yang sama. Kalau misalkan kita contohkan seperti ini, A menghasilkan B. Nah, ini merupakan salah satu contoh produksi unit. Dan yang ketiga adalah produksi empty, di mana produksi empty ini disebut sebagai produksi kosong atau produksi nol. Kalau dicontohkan seperti ini, misalkan D menghasilkan empty, maka kalau penurunannya itu ini disebut nol, penurunan kosong. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam latihan soal. Oke, masuk ke dalam latihan soal, yaitu yang pertama produksi useless. Dicontohkan kita mendapatkan studi kasus seperti contoh seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisanya terlebih dahulu. Baik. Nah, kita lihat dulu terminalnya, yaitu S menghasilkan A, B besar, dan C besar. Maka setelah itu kita lihat turunannya seperti B memiliki penurunannya, berarti ini masuk ke dalam tidak masuk ke dalam produksi useless. Kemudian yang bawahnya C itu masuk ke dalam penurunan terminal, berarti ini masuk ke dalam produksi useless. Nah, yang bagian sini bisa dilihat B menghasilkan A besar B kecil. Di sini A itu tidak memiliki penurunan dari terminal, maka ini masuk ke dalam produksi useless. Maka B menghasilkan A B kecil masuk ke dalam tidak memiliki penurunan. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi, setelah C masuk ke dalam F. Kita lihat yang paling terdekatnya F ini tidak termasuk ke dalam penurunan terminal karena ini merupakan simbol variabel yang berlebih. Karena ini bisa dilihat dari terminal hanya sampai C, kemudian di sini sudah sampai F, maka di sini disebutnya F itu adalah redundant atau variabel yang berlebih. Maka F menghasilkan C kecil F besar B besar merupakan redundant. Ini masuk ke dalam produksi useless. Selanjutnya kita cek kembali ke atas. Nah, di sebelah sini C menghasilkan A, D, dan F besar. Nah, di F besar ini tidak memiliki penurunan karena dari bawahnya pun tidak ada, dari terminal pun tidak ada, maka ini masuk ke dalam produksi useless. Maka C menghasilkan A kecil, D kecil, F besar. F tidak memiliki penurunan. Oke. Maka kesimpulannya, hasil penyederhanaan bisa kita langsung masukkan saja. Yang sudah tidak ada dicoret seperti ini. S menghasilkan AB besar,
dan menghasilkan C besar. Kemudian bawahnya adalah B menghasilkan E, dan AB ini karena masuk ke dalam tidak memiliki penurunan maka tidak dimasukkan, jadi cukup B menghasilkan E kecil. Selanjutnya adalah C. C menghasilkan BCB. C menghasilkan BCB. ADF dicoret karena tidak masuk ke dalam penurunan, dan AB termasuk ke dalam penurunan, dan C menghasilkan AB. Nah, maka ini adalah hasil penyederhanaan menggunakan teknik produksi useless. Selanjutnya mari kita membahas tentang produksi unit. Baik, masuk ke dalam latihan soal produksi unit. Dicontohkan kita mendapatkan studi kasus seperti ini. Maka langsung saja kita analisis. Hal yang perlu kita perhatikan adalah produksi unit itu memiliki variabel simbol yang sama antara ruas kiri dan kanan. Maka kalau kita cari, ini masuk ke dalam B menghasilkan A itu berarti masuk ke dalam produksi unit. Maka dituliskan B menghasilkan A, maka menjadi, kita lihat A-nya di sini. Maka BA itu berubah jadi B menghasilkan A, BC, dan B. B menghasilkan A, BC, A, BC. B tidak perlu ditulis karena sama aja menghasilkan B juga. Maka kita hapuskan saja, maka langsung kita lanjutkan ke dalam BB. Karena setelah A, BB. Oke. Selanjutnya kita analisa lagi. A menghasilkan B. Karena tadi sebelumnya kita sudah B menghasilkan A, maka A menghasilkan B itu dihapuskan. Karena sama aja dengan B menghasilkan A menghasilkan B. Makanya A menghasilkan B itu dihapuskan. Maka A itu menghasilkan A, B, C. Nah, selanjutnya kita cek lagi ke terminalnya. S menghasilkan B. Ini masuk ke dalam produksi unit. Maka S menghasilkan B menjadi S menghasilkan di sini B. Maka kita tinggal tulis saja. Karena ini B, maka ini B-nya kita tulis saja ke S menghasilkan A, B, C, B, B gitu. A, B, C, B, B. Nah, karena sudah tidak ada produksi unit, maka kita langsung masuk ke dalam hasil penyederhanaan dari produksi unit. Maka S menghasilkan A menghasilkan A menghasilkan BC serta menghasilkan BB untuk terminalnya. Selanjutnya yang B. B menghasilkan A menghasilkan BC menghasilkan BB. Dan yang terakhir adalah A menghasilkan A kecil dan menghasilkan BC. Nah, ini merupakan hasil penyederhanaan dari teknik produksi unit. Selanjutnya mari kita membahas tentang produksi MT. Oke, lanjut ke dalam latihan soal produksi MT. Nah, kita mendapatkan contoh studi kasus seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari variabel nolnya terlebih dahulu. Variabel nol. Bisa dilihat pertama A menghasilkan
variabel 0, maka ditulis di sini A. Selanjutnya B menghasilkan variabel 0, maka di sini B. Dan yang terakhir adalah variabel C. C menghasilkan 0. Baik. Nah, pertama kita harus menganalisa yang paling bawah terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam penyederhanaannya. Maka C menghasilkan 0. Maka kita cari penurunan yang hasilnya C. Nih, di sini terdapat penurunan C, maka A menghasilkan ACA, maka menjadi A menghasilkan AC besar, AC besar A dan menghasilkan AA. Jadi perhitungan cara penyederhanaannya setelah C-nya dihilangkan, maka dia seperti menghasilkan turunan yang baru. ACA menghasilkan A. Jadi dia kalau variabel 0 itu diisi C-nya menjadi AA karena dihapuskan. Tapi tetap diisi sebelum hasil yang pertama. Maka kita selanjutnya kita cari yang C. Kalau yang C-nya sudah habis, maka C yang menghasilkan variabel 0 maka dihapuskan. Ya. Setelah dihapuskan, kita lanjut ke dalam variabel B. Variabel B 0. B 0. B menghasilkan 0. Maka kita cari dulu yang penurunannya B. Kita lihat dari yang A terlebih dahulu. Di sini terdapat A menghasilkan AB B besar, maka ini B besar ini termasuk dalam kategori 0. Maka A menghasilkan AB B besar menjadi A menghasilkan AB B besar dan AB. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat yang atasnya. Terminalnya memiliki variabel B, maka kita tuliskan S menghasilkan AB menjadi S menghasilkan AB dan menghasilkan A. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita cari tidak ada lagi yang variabel yang memiliki penurunan B, maka B menghasilkan 0 dihapuskan. Nah, masuk ke dalam variabel A 0. A menghasilkan 0, maka kita cari dulu variabel yang memiliki penurunannya A. Di sini terdapat B menghasilkan B kecil A besar. Maka kita masukkan saja B menghasilkan B kecil A besar. Maka menjadi B menghasilkan B kecil A besar dan menghasilkan B kecil. Kita lihat lagi, di terminalnya ada lagi S menghasilkan AB. Di sini terdapat A, maka A ini kan termasuk golongan 0, maka kita isi lagi S menghasilkan AB menjadi S menghasilkan AB dan menghasilkan B. Setelah kita analisa tidak ada lagi, maka kita langsung masuk ke dalam penyederhanaannya. Maka S menghasilkan
S menghasilkan AB mana tadi? Yang ini. S menghasilkan AB, menghasilkan A, dan menghasilkan B juga. Selanjutnya A menghasilkan ABB, AB besar, terus menghasilkan AB kecil, menghasilkan ACA, AC A kecil, C besar, A kecil, menghasilkan AA, dan mohon maaf, ini belum saya, ini kesimpulannya A 0 dihapuskan, maaf ini ketinggalan ya. Maka ini termasuk penurunan dari A. Selanjutnya adalah yang B. B menghasilkan B kecil A besar, B kecil A besar, kemudian menghasilkan B kecil, menghasilkan B kecil juga. Kemudian di sini terdapat variabel BB, maka tidak perlu dituliskan karena kan sebelumnya variabel B itu sudah dihapuskan, maka ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Maka seperti ini saja. Kemudian yang variabel C, karena sudah tidak ada penurunan maka dihapuskan. Maka hasil penyederhanaannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang CFG atau disebut Context Freedom Grammar. Jadi ketiga teknik penyederhanaan yaitu produksi useless, produksi unit, serta produksi empty itu akan digunakan sekaligus sehingga menghasilkan penyederhanaan CFG. Mari kita lanjut ke penyederhanaan CFG. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu adalah CFG, yaitu bahasa bebas konteks, di mana dalam pengerjaannya itu harus difokuskan kepada alur penyederhanaannya. Nah, alur penyederhanaannya itu harus diperhatikan karena agar mudah dalam penyederhanaan dari studi kasus yang ada. Nah, untuk alur penyederhanaannya itu yang pertama adalah melalui penghilangan produksi MT, yang kedua penghilangan produksi unit, dan yang terakhir adalah penghilangan produksi useless. Baik, untuk lebih jelasnya maka gambarnya untuk alurnya seperti ini. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan dari penyederhanaan bahasa bebas konteks atau disebut CFG. Baik, didapat studi kasus seperti ini, maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan pencarian untuk variabel nolnya. Nah, di sini terdapat dua variabel nol yaitu A variabel nol dan C variabel nol. Maka variabel nol A dan C. Nah, untuk sekarang maka kita pilih yang A dulu agar lebih mudah dalam penyederhanaannya. Maka variabel A0, variabel A menghasilkan 0, maka variabel A menghasilkan 0, maka kita cari mana penurunannya yang menghasilkan 0. Kita lihat di S, ini terdapat variabel A.
maka variabel A0 itu bisa kita masukkan seperti ini. S menghasilkan BAC besar A kecil menjadi S menghasilkan BAC A dan menghasilkan BC besar A kecil. Selanjutnya kita cari lagi variabel yang memiliki penurunannya A, yaitu B menghasilkan AC. Maka langsung saja kita tulis B menghasilkan AC menjadi B menghasilkan AC dan menghasilkan C. Setelah tidak ada lagi penurunannya, maka langsung kita hapuskan saja A menghasilkan variabel nolnya. Dihapuskan. Baik. Selanjutnya kita melakukan penyederhanaan untuk variabel nol yang C. Maka C variabel nolnya, maka kita cari dulu variabel yang penurunan C-nya itu 0. Di sini terdapat S menghasilkan BACA. Di sini CA-nya ada. Dan di sini pun juga ada di bagian penghasilan dari yang S, yang dari penurunan dari A itu. Maka ini juga termasuk. Berarti ada 2. Pertama kita turunkan yang ini dulu untuk mendapatkan hasilnya. S menghasilkan BACA menjadi S menghasilkan BACA dan menghasilkan BA besar A kecil, BAA. Setelah itu maka kita yang ini kita analisa juga yang ini BCA, karena ini termasuk ke dalam C-nya itu termasuk ke dalam 0. Maka S BCA kecil menjadi S BC besar A kecil dan menghasilkan BA. Nah, setelah bagian produksi MT-nya sudah didapatkan, kita lanjutkan lagi. Mana lagi yang memiliki penurunan C? Di sini terdapat penurunan C di A, penurunan A. Maka langsung kita tulis saja di sini aja. A menghasilkan DC kecil, D kecil C besar, maka menjadi A menghasilkan DC besar dan menghasilkan D. Setelah kita analisa tidak ada lagi untuk variabel channelnya, maka kita langsung tutup saja, yaitu C menghasilkan 0 dihapuskan. Nah, selanjutnya setelah konsep penyederhanaan dari produksi MT, kita lanjutkan ke dalam produksi unitnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa produksi unit, yaitu C menghasilkan D, terus B menghasilkan C, serta kita cari lagi CD, BC, B.
C. Oh iya, ada yang kurang, maaf. Di sini ada C, di sini ada C, cuma saya belum tulis, maaf. Kita tulis dulu. B menghasilkan AC menjadi B menghasilkan AC menghasilkan A. Ya, berarti ini masih ada B menghasilkan A. Maka langsung kita tulis saja. Yang pertama itu B A C A, berarti B menghasilkan A nya dulu. B menghasilkan A menjadi B menghasilkan A, berarti B menghasilkan DC, karena di sini A menghasilkan DC. Langsung kita tulis saja B menghasilkan D kecil C besar. Dan di sini pun untuk A-nya yang setelah dikonversikan menjadi ini setelah penyedaran dari produksi MT itu ada yang ini tambahannya itu D. Kita cek lagi apakah ada untuk A. Berarti ini sudah selesai. Selanjutnya yang BC. B menghasilkan C. Maka B menghasilkan C. Kita lihat C menghasilkan D. C menghasilkan D. D sama dengan D. Berarti penyederhanaannya sama aja. Berarti di sini kita tulis dulu D menghasilkan D kecil. Oh no. C menghasilkan D, maka menjadi C menghasilkan D kecil. Nah, berarti sini tinggal kita tulis saja B menghasilkan D kecil. B menghasilkan D kecil. Selanjutnya, setelah itu kita cek lagi apakah masih ada. Nah, kalau sudah tidak ada, kita tinggal lanjutkan ke dalam produksi useless-nya. Produksi useless-nya kita lihat di sini, BACA dari terminal. Yang tidak ada hanya satu aja, yaitu D. Maka dituliskan D menghasilkan D kecil. D tidak memiliki penurunan, tidak penurunan. Baik. Karena itu cuma hanya satu, maka tinggal kita sederhanakan saja CFG-nya. Kita lihat dari yang atas, yaitu S menghasilkan B A C A. Kita lihat lagi, di sini ada BCA menghasilkan B C A kecil, ditambahkan BA setelah penurunannya menghasilkan BA. Selanjutnya BACA dan BAA. Di sini ada BAA. Atau sebaliknya sama aja, BAA atau BAA sama aja. Selanjutnya, setelah kita sederhanakan untuk terminalnya, kita lanjutkan ke dalam yang B-nya. B menghasilkan AC, kita tulis AC
AC di sini masih ada A, kita masukkan A, dan B, AC, C. Kita tinggal tambahkan C di sini. Dan selanjutnya adalah A. A menghasilkan DC kecil. DC besar. DC besar. Nah, di sini ada lagi D kecil. Maka ditambah A menghasilkan D kecil juga. Penurunannya BC. Oh, mohon maaf, ini saya lupa, yang ini belum ada penurunannya. Maaf. Di sini BAC. Nah, di sini A penurunannya adalah DCD. Tinggal kita tulis saja. DC D. Untuk yang C-nya adalah D. D. Jadi sama aja D. Ini udah selesai yang ini. Yang B. Selanjutnya adalah setelah yang A sudah, masuk yang C-nya. Kita lihat C penurunan dari B. D menghasilkan D kecil. Maka C menghasilkan D. Maka ini merupakan hasil penyederhanaan CFG. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.